Selamat malam Pak Doni, kami dari grup 6 akan mempresentasikan mengenai L'Oreal. Berikut adalah anggota grup L'Oreal. Nah, pertama saya akan mulai pembahasan dari proses manajemen dan operasional digital marketing L'Oreal. Yang pertama adalah acquisition. L'Oreal melakukan online public relation, kemudian offline campaign dan partnership. Kedua, conversion atau proposition development. L'Oreal melakukan content management dan menyediakan layanan customer service secara digital. Ketiga, retention and growth. L'Oreal menerapkan loyalty programs dan email marketing. Uh, lanjut lanjut pembahasannya, acquisition. Yang pertama, online public relation. L'Oreal menggelar kampanye secara digital yang pada intinya untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi wajah dari sinar matahari. Yang kedua, offline campaign. Masyarakat atau pelanggan bisa mengakses konten-konten di website L'Oreal melalui QR yang disediakan di toko fisik. Ketiga, partnerships. L'Oreal bermitra dengan Gender Equality, European and International Standard. Kemudian One in Three Women, ada juga Stereotype Clients dan lainnya. Ada conversion atau proposition development. Yang pertama itu ada content management. Nah, jadi si L'Oreal ini dia pakai 3 jasa, yaitu Sitecore, terus Foundry Site Management, sama Microsoft Azure Cloud. Nah, dari ketiga jasa ini nanti mereka bakal bantu si L'Oreal untuk nyiptain kontennya seperti apa, terus gambar yang bakal ditampilkan itu seperti apa. Selanjutnya ada customer service. Nah, customer service L'Oreal ini dia terbagi menjadi dua, baik secara offline maupun secara online. Kalau misalnya online biasanya itu ada chatbot atau via call atau email, tapi kalau secara onsite biasanya itu dia kayak sales. Selanjutnya ada retention and growth. Yang pertama ada loyalty programs. Nah, jadi si L'Oreal ini dia membangun relasinya dengan customer-nya itu dengan memberikan penghargaan kepada konsumen ketika mereka telah melakukan pembelian di L'Oreal. Selanjutnya ada email marketing. Nah, jadi salah satu media komunikasi L'Oreal itu menggunakan email marketing. Jadi nanti isi dari email marketing itu biasanya berisikan review dan jumlah penjualan dan juga penawaran promosi saat perayaan-perayaan nasional dan internasional. Nah, biasanya itu kayak promo pas Natal, Imlek, ataupun Tahun Baru gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab reach to hits. Next. Nah, berdasarkan data yang disediakan oleh L'Oreal dan Spot Sosial, dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya followers L'Oreal pada setiap platform sosial media meningkat sebesar 5-10%. Tingkat conversion rate dan engagement konten L'Oreal pun dianalisis mencapai masing-masing 5% dan 2% dari setiap 100 konten. Jadi dari reach konten yang mencapai 500.000 views per reel dan 1 juta views pada post, terdapat masing-masing minimal 50.000 pembelian dan 20.000 interaksi untuk postingan, dan 25.000 pembelian dan 10.000 interaksi untuk reels. Next. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah meningkatkan intensitas postingan dan reels dipublish, serta meningkatkan interaksi dengan para pelanggan agar dapat meningkatkan traffic dan dapat memperluas penyebaran konten dari L'Oreal. L'Oreal pun juga harus menyesuaikan dengan keadaan terkait ingin fokus ke penjualan atau postingan tersebut untuk meningkatkan traffic sosial media mereka, yang dimana harus menyesuaikan postingan antara konten promosi dan konten edukatif. Next. Oke, kita masuk ke outcome. Analisisnya untuk Reach e-com berdasarkan data tahunan L'Oreal dan Tealium. Untuk Reach of e-com dikatakan bahwa ad impressions L'Oreal mencapai 120 miliar dolar dan click-through rate mereka mengalami peningkatan sebesar 55,08%. Artinya CTR mereka berkontribusi pada ad impression L'Oreal sebesar 55%. Untuk website visits, berdasarkan data yang didapatkan melalui SEMrush pada bulan Desember 2023, website L'Oreal memiliki jumlah pengunjung sebanyak 944.000 dan biaya yang dikenakan setiap iklan diklik oleh pengguna adalah 1,06 dolar. Untuk conversion rate-nya sebesar 37,31%. Untuk leads generated-nya tidak ditemukan data untuk opportunity response serta cost per opportunity-nya, karena dikatakan data tersebut bersifat private dan hanya tersedia untuk internal pihak L'Oreal. Namun menurut Savicom, conversion rate untuk penjualan dari leads mereka sebesar 28,9%. Nah, untuk number of outcomes delivered-nya berdasarkan data yang didapatkan dari L'Oreal pada tahun 2023, dapat dikatakan bahwa L'Oreal mengalami keuntungan karena hanya perlu mengeluarkan 1,1 dolar untuk mendapatkan penjualan. Next. Oke, kita masuk untuk rekomendasi. Rekomendasi untuk Reach e-com mereka adalah terus meningkatkan ad impression mereka dan mulai memperluas pemanfaatan jasa perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama seperti Tealium, agar dapat terus meningkatkan click-to rate mereka. Nah, rekomendasi untuk website visit mereka adalah terus mengembangkan website dan menyesuaikan tren-tren yang ada agar dapat meningkatkan customer experience di website tersebut. Menu harus mudah dan nyaman untuk dilihat agar customer tidak cepat bosan di website dan lebih berpeluang untuk meningkatkan conversion rate. Next. Untuk rekomendasi untuk leads or opportunities generated adalah meningkatkan penjualan mereka melalui pengembangan produk melalui inovasi agar meningkatkan conversion rate dalam penjualan dari leads.
Nah, untuk number of outcomes delivered adalah terus mengembangkan produk dan pelayanan mereka agar dapat mengurangi cost per sale mereka sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya ada analisis dari L'Oreal, dari Similarweb-nya. Monthly visit mereka itu 1M, bounce rate mereka 52,2%, price per visitnya 3,65, dan average visit durasinya ada 2 menit 35 detik. Nah, monthly visit L'Oreal ini tergolong sangat bagus karena berada di atas rata-rata, yaitu 1M, dan rata-ratanya itu 10.000. Dan mereka jauh lebih unggul dibanding kompetitornya, yaitu Revlon, yang hanya sebesar 811.000 saja. Bounce rate itu adalah total persentase pengunjung website yang langsung meninggalkan satu halaman setelah membukanya. Bounce rate-nya juga tergolong bagus, yaitu sebesar 52,2%, dan rata-ratanya itu biasanya 26 hingga 40%. Next. Text per visit. Itu adalah rata-rata jumlah halaman yang dilihat per kunjungan. Text per visit website L'Oreal juga tinggi, 3,65, dan rata-ratanya biasanya 1,8 sampai 4,4. Dan average visit durasinya itu adalah rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengunjung saat berada di dalam website L'Oreal-nya. Ini sudah tergolong bagus juga ya biasanya, soalnya rata-ratanya 2-4 menit. Selanjutnya ada web analytics. Yang pertama itu ada website speed. Nah, menurut tools.pickform.com, website speed yang didapatkan itu sekitar 3,32 detik dalam mengakses halaman L'Oreal. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa L'Oreal memiliki pengalaman pengguna yang cukup baik. Artinya L'Oreal harus mempertahankan areanya sehingga pengguna dapat berinteraksi lebih lagi dengan konten. Selanjutnya ada website speed transition. Nah, berbeda dengan website speed sebelumnya, kalau website speed transition ini dia mengakses antar halaman L'Oreal itu didapatkan sekitar 1,39 detik. Jadi dapat disimpulkan kalau L'Oreal ini memiliki kecepatan transisi website yang cukup baik, sehingga pengguna yang mengakses websitenya memiliki pengalaman yang baik juga. Jadi L'Oreal harus mempertahankan stabilitas dan kecepatan websitenya. Selanjutnya yaitu konsistensi website. Untuk konsistensi website, kami uji menggunakan web Chrome, Safari, dan Microsoft Edge, menggunakan OS Android, iOS, dan Windows. Saat link L'Oreal dibuka, pengguna akan dinavigasikan ke halaman L'Oreal bertemakan A Deep Dive into Beauty. Namun untuk Chrome berbeda, di mana pengguna dinavigasikan ke tampilan menu yang tidak bertemakan apapun. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa L'Oreal harus memperbaiki link navigasi agar lebih konsisten. Next. Kemudian ada website layout. Jadi untuk layout website, L'Oreal memiliki website yang bersih dan rapi. Semua menu dan tampilan sesuai dan tidak tertumpuk. Website mereka tergolong grafik website karena memanfaatkan gambar-gambar sebagai elemen untuk mempresentasikan L'Oreal. Dan mereka menggunakan font Helvetica untuk menggambarkan profesionalisme. Next. Untuk branding L'Oreal terbagi menjadi 3, yaitu ada website, menu, dan logo. Website mereka memiliki tampilan yang unik dengan tema gambar berbeda. Nah, menu mereka menavigasi ke setiap halaman yang memiliki tema tersebut, dan logo mereka selalu berada pada tengah atas website sehingga pengguna akan mengingat website tersebut. Nah, logo itu juga berfungsi sebagai tombol balik ke halaman utama dan bukan hanya sekedar hiasan saja. Next. Kemudian mengenai website navigation, website L'Oreal menyediakan menu untuk mengakses setiap halaman dengan mudah. Saat pengguna mengklik logo L'Oreal yang ditempatkan di tengah atas website, mereka akan diarahkan kembali ke menu utama. Di setiap browser, menu website L'Oreal memiliki subjudul yang sama dan saat diklik akan ternavigasi pada halaman tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pada setiap halaman L'Oreal, pengguna dapat dengan mudah berpindah ke menu lain. Nah, menu yang disediakan pada bagian atas website seperti jurnalis, supplier, dan sebagainya, memindahkan kita pada page baru dengan link yang berbeda, dan perpindahan mudah serta relatif cepat. Kemudian ada teknologi usage. Next. Jadi ini ada beberapa teknologi yang digunakan oleh L'Oreal. Yang pertama ada cybersecurity. Jadi L'Oreal merancang situs web hingga membuat algoritma dan memprediksi tren baru di bidang retail TI, e-commerce, CRM, data, AI, keamanan siber, cloud, dan pemasaran elektronik. Kemudian yang kedua ada artificial intelligence. Salah satu produk bertenaga AI yang dipamerkan di booth L'Oreal adalah Spot Scan dari La Roche-Posay, alat analisis kulit gratis yang berfungsi pada smooth fototipe kulit. Aplikasi ini menganalisis kulit pengguna dari 3 foto selfie dan menggunakan AI prediktif untuk memberikan saran dan perawatan kulit. Next. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Jadi IBM dan L'Oreal bekerjasama untuk mempersiapkan tim produksi mereka untuk industri 4.0. L'Oreal mengimplementasikan Watson IoT dalam manufaktur mereka untuk memaksimalkan performa bisnis mereka serta memudahkan pencarian akar masalah yang mereka miliki. Dan yang keempat yaitu Metaverse. L'Oreal mengimplementasikan 3D shoe stickers yang terinspirasi oleh shoe Uemera untuk mengakses augmented reality untuk filter Snapchat.
Mereka juga mengimplementasikan avatar looks agar para pengguna dapat masuk ke dunia digital dan memakai skin dan item L'Oreal pada karakter mereka di dunia digital. Next. Dan yang terakhir ada rekomendasi teknologi yang kami berikan untuk L'Oreal. Yang pertama ada robotik. L'Oreal dapat mengimplementasikan teknologi robotik dalam proses bisnis mereka, seperti robotik telesurgery yang dapat melakukan operasi memanfaatkan robot. L'Oreal juga dapat membuat robot yang dapat mengaplikasikan kosmetik kepada para pelanggan untuk testing produk. Hal ini dapat minimalisir human error sehingga hasil lebih sempurna. Dan yang terakhir yaitu quantum computing. Berdasarkan artikel yang tercantum, dijelaskan bahwa L'Oreal tertarik untuk mengimplementasikan quantum computing dalam proses bisnis mereka. Brand Allure telah memanfaatkan cloud computing dengan Selfie untuk menganalisis karakter kulit. L'Oreal pun juga dapat mengimplementasikan hal tersebut agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih sesuai untuk para pelanggannya. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.